Rekamannya sudah dimulai. Materinya hari ini adalah tujuan perkuliahannya apa, kemudian kita pengenalan dengan apa itu model, kemudian kita bahas tentang solusi analitik dari persamaan diferensial, kemudian solusi teknik-teknik kualitatif, kemudian teknik numerik. Ya. Teknik numerik ini beruntunglah bagi kalian yang sudah mengikuti kuliah metode numerik. Nah, tujuan dari materi ini, ya, materi yang pertama adalah menjelaskan tentang supaya kalian bisa menjelaskan tentang definisi, klasifikasi, dan proses dari sebuah pemodelan. Kemudian supaya kalian bisa menjelaskan tentang model-model dengan persamaan diferensial dan solusinya. Ya. Nggak masalah ya, slide-nya saya bikin di bahasa Inggris. Apakah ada yang masalah dengan saya membuat slide-nya dalam bahasa Inggris? Buat saya mah tidak. Buat yang lain. Harapannya sih mengapa saya menggunakan bahasa Inggris, karena nanti ketika kalian TA, ya terutama angkatan 2018, ketika kalian TA kan paper-paper yang kalian baca itu kebanyakan yang bagus adalah bahasa Inggris. Jurnal-jurnal internasional yang levelnya tinggi. Nah, makanya saya ingin kalian sedikit demi sedikit mengumpulkan vocab di dalam bahasa Inggris. Bahkan sebenarnya saya ingin menjelaskan dalam bahasa Inggris juga, cuman takutnya nanti kalian kelabakan. Oke, apa itu model? Ya. Jadi secara definisi, menurut Dreyer dalam bukunya, secara definisi model itu adalah aturan terstruktur di mana problem-problem di dunia nyata itu bisa diselesaikan. Jadi kita punya problem di dunia nyata, kemudian kita mau menyelesaikannya, misalkan kita ingin menyimulasikannya, gitu, membuat prediksi dan lain sebagainya, kita punya ada aturan-aturan terstruktur untuk mencapai itu, menyelesaikan problem-problem dunia nyata. Itu salah satu definisi dari model. Ya. Selanjutnya adalah representasi dari aspek-aspek dari objek yang nyata. Jadi kalau kita lihat ya, kira-kira contoh-contoh dari definisi ini kalian bisa mengira-ngira nggak? Contoh-contoh model itu seperti apa sih kira-kira? Tidak harus model matematika ya. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Contoh model kira-kira seperti apa? Patung, Pak. Apa? Patung, boneka, macamnya. Patung, boneka. Betul. Ada lagi? Arsitektur, Pak. Arsitektur seperti apa maksudnya? Kalau di bangunan itu ada arsitektur. Maksudnya rancangannya? Iya, rancangannya. Boleh. Ada lagi? Miniatur, Pak. Miniatur. Oke, menarik. Kemudian ada lagi? Ya. Oke, kalau nggak ada, oke. Jadi kira-kira bisa dibayangkan ya, apa itu model sebenarnya? Model itu
representasi dari objek di dunia nyatanya, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat orang, gitu ya. Nah, kemudian salah satu bentuk model dari manusia itu, dari orang itu adalah misalkan patung. Jadi kalau kalian lihat misalkan ada museum patung, di situ ada patung-patung yang menggambarkan misalkan raja siapa atau artis siapa, itu adalah model dari si tokoh. Atau foto misalkan, foto itu juga model ya. Jadi contoh-contohnya foto misalkan, foto itu juga bisa dikatakan sebagai model dari seseorang. Manekin atau patung itu adalah model dari manusia misalkan. Atau yang agak lebih dekat dengan apa yang akan banyak kita bahas yaitu model dari pertumbuhan populasi misalkan ya. Kalau kita lihat populasi itu kan selalu tumbuh, ada datanya ya. Jadi populasi manusia misalkan di populasi mahasiswa di Universitas Pertamina itu kan ada datanya, tahun ini berapa, dan seterusnya. Nah, itu bisa kita modelkan juga. Tapi catatannya adalah model itu tidak selalu sama dengan objek aslinya. Ada yang tahu nggak kenapa kira-kira? Model itu tidak selalu sama persis dengan aslinya. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Human error, Pak. Karena Human error untuk bisa. model itu Ada lagi? karena perhitungannya tidak Ya, lihat penghitungannya tidak tepat, itu masih masuk kategori human error ya. Oke. Di antara alasannya adalah dalam membangun sebuah model itu kan pasti kita punya asumsi ya. Misalkan kita mau membuat manekin berbentuk manusia, maka kita berasumsi oh bentuk manusia itu selalu seperti itu ya, ada kepalanya, ada lehernya, ada badannya, ada tangannya dan seterusnya. Tapi misalkan ada asumsi yang kita hilangkan misalkan. Misalkan jarinya menempel, asumsinya kita buat jarinya menempel, maka bentuk modelnya jadi jarinya menempel, padahal di objek realnya jari itu kan bisa terbuka, bisa menempel, dan seterusnya, bisa melakukan banyak hal. Di dalam membuat manekin misalkan, kita belum bisa membuat manekin yang bergerak. Kalaupun bergerak ya contohnya robot ya, robot yang humanoid yang bentuknya manusia, belum tentu geraknya seperti gerak manusia yang bisa luas gitu ya. Itulah model ya. Jadi model itu dibangun dari asumsi, banyak limitasinya ya. Jadi ketika membangun model, ketika kita sudah selesai membangun model, maka yang bisa kita lakukan adalah selanjutnya kita bisa membandingkan misalkan foto atau manekin ke manusia aslinya misalkan. Kita bandingkan nih, oh kira-kira mirip nggak? Atau apa namanya, kalau nggak mirip kurangnya di mana gitu. Atau kalau misalkan kita membuat model matematis ya, contoh model matematis mungkin yang kalian banyak dengar akhir-akhir ini, maksudnya 1,5 tahun terakhir ini model matematis seperti apa kira-kira? Yang tahu contohnya kira-kira? Penyebaran corona bukan, Pak? Apa Timothy? Penyebaran penularan corona, Pak. Ya, salah satunya contohnya adalah model penyebaran COVID-19 ya. Nah, ketika membuat model, maka kita juga tetap perlu membandingkan dengan data yang real. Ya. Jadi, apakah modelnya sudah sesuai atau belum, dan seterusnya. Oke.
Kalau modelnya tidak sesuai misalkan, apa yang harus kita perbaiki? Asumsinya kita perbaiki atau parameternya kita perbaiki dan seterusnya. Jadi itu penting ya, ketika kita sudah selesai membuat model, tadi kan kita berasumsi, kemudian kita buat modelnya, terus kita komparasi ya, kita bandingkan dengan apa namanya, barang nyatanya, objek nyatanya. Entah itu manusianya atau objek lain atau data dan lain sebagainya. Supaya model kita itu benar-benar bisa representatif tujuannya. Karena kalau model kita tidak representatif, ngapain juga kita memodelkan. Ada quote yang menarik, ya, sayangnya saya lupa menuliskan quote tersebut di slide ini. Dari, siapa ya? Sebenarnya saya pernah menyampaikan di metode numerik. Quote-nya itu, ini namanya. Jadi, quote-nya itu adalah all models are wrong, but some are useful. Ya, dari George Box. Di quote ini, semua model itu udah pasti salah sebenarnya pada dasarnya. Tapi beberapa model itu berguna. Bergunanya di mana? Bergunanya misalkan kita bisa prediksi, kita bisa ya macam-macam ya. Kita bisa mencoba eksperimen secara komputasi ya, misalkan atau simulasi gitu ya. Simulasi kan kalau misalkan si model COVID gitu ya, kita buat model COVID, model penyebaran COVID, terus ternyata modelnya ini cocok banget sama data yang ada. Kita buat simulasi, oh kalau kita intervensi, misalkan kita lakukan lockdown, hasilnya akan seperti apa. Kalau kita lakukan vaksinasi, hasilnya akan seperti apa. Itu kita bisa lakukan itu dari model. Kita bisa prediksi seperti itu. Walaupun model itu belum tentu bisa 100% akurat, karena sangat-sangat susah ditemui model yang 100% akurat. Nah, jadi kalau modelnya bisa sangat-sangat atau bisa cukup akurat, ya, cukup dekat dengan objek nyatanya, maka kita bisa prediksi, bisa analisis, dan seterusnya. Oh iya, di kelas saya kalau kalian ingin bertanya, ya, tidak perlu raise hand, kalian boleh langsung buka mic dan interupsi. Pak, interupsi saya mau bertanya. Boleh, ya, di kelas saya boleh, tidak dilarang. Ya. Jadi itu tadi ketika kita membangun sebuah model. Ya. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah dasar dalam membangun sebuah model? Yang pertama adalah kita perlu mendefinisikan ya, atau kita perlu menuliskan apa saja asumsi-asumsi dari model yang akan kita bangun. Bagaimana cara kita menuliskan asumsi-asumsi tersebut? Yang pertama, kita deskripsikan dulu objek nyata yang mau kita modelkan itu cara kerjanya seperti apa, bentuknya seperti apa, sifat-sifatnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, kemudian kita periksa kualitas dari asumsi kita. Mengapa? Karena kualitas dari asumsi yang kita buat, dari asumsi yang kita tulis, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap validitas dari model yang kita bangun. Ya, contoh ketika kita ingin membuat patung gitu ya. Asumsinya misalkan hidungnya mancung gitu. Atau hidungnya pesek. Ternyata aslinya kebalikannya gitu. Berarti kan jadi nggak valid ya. Jadi kita harus benar-benar membuat asumsi yang kualitasnya cukup baik terhadap bagaimana objek nyatanya. Nah, selanjutnya kita perlu juga menghindari asumsi-asumsi yang sengaja kita tidak ambil misalkan, atau kita sengaja abaikan.
Yang mana kalau asumsi itu kita abaikan, maka modelnya tuh terkesan misterius gitu atau magic ya. Tiba-tiba hasilnya boom seperti apa gitu. Kita nggak tahu. Jadi kita harus benar-benar menghindari asumsi-asumsi yang kurang tepat ini. Kadang-kadang ya ketika kita membuat asumsi dalam membangun sebuah model, kadang-kadang kita estimate ya. Kadang-kadang kita terlalu membuat asumsi terlalu detail sehingga model yang kita buat itu terlalu kompleks, malah jadi sulit untuk dibandingkan dengan real objeknya. Tapi kadang juga asumsi yang kita bangun itu terlalu kurang misalkan. Jadinya apa namanya, ada behavior atau ada perilaku-perilaku dari objek nyatanya yang kita tidak bisa tangkap. Jadi tahap pertama dalam membangun model itu kita perlu apa namanya, membuat asumsi ya, mengumpulkan asumsi-asumsi dalam membangun model tersebut. Tahap selanjutnya adalah mendeskripsikan ya, atau menuliskan kuantitas ya, kuantitas apa, quantity apa yang akan kita gunakan di model ya, dalam bentuk variabel dan parameter. Misalkan di apa namanya, model penyebaran COVID gitu ya. Variabelnya adalah misalkan populasi yang sehat, populasi yang terinfeksi, sama populasi yang sudah sembuh. Kemudian variabel lain adalah variabel waktu. Waktunya dalam hari misalkan karena tesnya dalam hari. Kemudian apa namanya, parameter lainnya adalah laju penyebaran misalkan dari interaksi yang terjadi, laju penyebarannya berapa persen. Kemudian laju penyembuhan misalkan dan seterusnya. Nah, terkadang ketika kita mendeskripsikan variabel dan parameter memang belum tentu perlu untuk mendeskripsikan satuan atau skala dari masing-masing variabel dan parameter yang kita gunakan. Tapi di kebanyakan kasus kita perlu mendeskripsikan ini ya, satuan dan skala dari variabelnya. Contoh balik lagi ke model COVID tadi ya, model penyebaran COVID. Satuan dari waktunya misalkan hari gitu ya. Kemudian satuan dari apa namanya, populasinya yaitu banyak. Kemudian satuan dari atau kemudian skala dari modelnya, misalkan skala dari variabelnya adalah populasi kecil, misalkan hanya skala Jakarta saja dan seterusnya. Jadi kadang-kadang kita bukan kadang-kadang ya, keseringan kita perlu mendeskripsikan ini juga. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan langkah yang kedua ini? Kita tidak mendaftarkan variabel dan parameter. Apa yang terjadi? Bahayanya ketika kita tidak mendaftarkan variabel dan parameter, ya, dan menuliskan apa makna dari masing-masing kuantitas tersebut, itu seperti kita berbicara dengan orang lain yang bahasanya berbeda dengan kita. Kita berbicara menggunakan bahasa kita, tapi kita tidak menjelaskan apa sih masing-masing kata itu artinya apa. Di sini setahu saya Mahran itu orang Aceh ya, Mahran ya? Mahran kemana? Pak Maran bilang ke kamar mandi, Pak. Oke. Nah. Ada yang bukan orang Jawa di sini atau yang tidak paham bahasa Jawa? Saya, Pak. Orang mana, Aryan? Arianda? Bangka Belitung. Bangka Belitung. Tidak mengerti bahasa Jawa, tidak paham. Tidak. Nah, sekarang kalau misalkan saya bicara dengan Arianda dengan bahasa Jawa, tapi saya tidak menjelaskan makna dari masing-masing katanya. Kira-kira Arianda bakal paham nggak? Tidak, Pak. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau kita tidak tahu variabel atau kita tidak jelaskan masing-masing variabel artinya apa, masing-masing parameter artinya apa, maka ya orang lain tidak akan mengerti apa yang dikerjakan. Bahkan terkadang ketika kita tidak jelaskan di awal ketika kita membangun model ya, kita tidak menjelaskan, tidak tulis variabel ini artinya apa, satuannya apa, skalanya apa,
parameter ini artinya apa, satuannya apa, skalanya apa. Terkadang kita sendiri juga bingung nanti ketika sudah lewat seminggu misalkan kita tidak lihat model itu, kita balik lagi. Nah, ini artinya apa ya? Itu padahal kita sendiri yang membuat modelnya gitu ya. Itu berbahaya ya. Nah, langkah dasar yang selanjutnya adalah menggunakan asumsi dari langkah yang pertama, kemudian kita gunakan itu untuk menurunkan model atau misalkan persamaan yang menghubungkan kuantitas, yaitu variabel dan parameter yang kita tuliskan di langkah kedua, sesuai dengan asumsi yang kita buat. Nah, cara menghubungkannya ya, itu bisa dengan persamaan, pertidaksamaan, penjumlahan, pengurangan, pengalian, pembagian, kemudian relasinya bisa juga seperti laju perubahan ya, laju perubahan itu turunan pertama, velocity atau kecepatan itu turunan pertama yang berarah, kemudian akselerasi gitu, percepatan, kemudian ada proportionality gitu ya, artinya apakah sesuatu proporsional terhadap hal yang lain dan seterusnya. Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya terlalu cepat atau gimana? Sudah jelas? Cukup, Pak. Cukup. Lagi di Clear, Pak. Clear, cukup clear karena masih ceramah aja ya, belum contohnya. Kita berangkat ke contoh. Ya. Contoh yang pertama, yaitu tentang unlimited population growth. Ya, jadi populasi pertumbuhan populasi yang tak berhingga. Asumsinya apa? Misalkan, asumsinya adalah laju pertumbuhan populasi itu proporsional, ya, proporsional terhadap ukuran dari populasi tersebut. Misalkan, ya. Ini asumsinya, misalkan ya. Nah, kira-kira kuantitas apa yang digunakan? Nah, kuantitasnya misalkan T, yaitu waktu. Kemudian P, yaitu ukuran populasi. Di mana ukuran populasi ini adalah variabel yang bergantung terhadap waktu. Jadi, P itu fungsi dari T. Kemudian K, K adalah konstanta proportionality, ya, atau parameter. Atau juga bisa disebut sebagai koefisien dari laju pertumbuhan. Nah, dari dua ini ya, ada yang tahu kira-kira bentuk dari modelnya, model persamaan diferensialnya seperti apa? Ada yang bisa menebak? DP per DTKP, Pak. Oke. Jadi kira-kira turunan pertama P terhadap T adalah K kali P gitu ya. Nah, itu dari mana? Dari sini ya. Rate of growth atau laju pertumbuhan yang berhubungan dengan rate ya atau laju atau velocity misalkan itu pasti bukan pasti ya. Hampir bisa dipastikan bahwa dia adalah turunan pertama terhadap waktu ya. Jadi turunan pertama terhadap waktu dari, kalau di sini ukuran populasinya, dari variabelnya. Jadi rate of growth itu adalah dP per dt. Jadi turunan pertama P terhadap T. Kita sudah punya rate of growth ya. Jadi bagian pertama, frase pertama dari asumsi ini. Nah, maaf, rate of growth of the population ya. Jadi frase pertama dari asumsi ini sudah kita punya. Nah, kemudian proporsional terhadap ukuran dari populasi is proporsional terhadap ukuran dari populasi itu artinya apa? Proporsional terhadap ukuran dari populasi itu berarti kita punya konstanta proporsi ya, parameter dikalikan ukuran populasinya.
Nah, karena di sini katanya di sini adalah is ya. Is ini maksudnya adalah sama dengan kalau kita translasi ke model matematika ya. Jadi bentuk modelnya akan jadi seperti ini. The rate of growth of the population is proportional to the size of the population. Seperti ini. Nah, notasi lain yang biasa digunakan adalah ini ya. Jadi kalau kita punya dot atau di atasnya ada tanda titik, itu biasanya menyatakan turunan yang pertama. Jadi P dot ini sama seperti DP per DT. Kemudian atau P aksen. Aksen ini sepertinya yang kalian paling banyak temui ketika kalian masih SMA ya. Itu juga sama dengan DP per DT. Seperti itu. Ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Nah, ketika kita sudah membangun model, maka apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan beberapa hal ya. Contohnya, yaitu apakah model ini memprediksi sesuatu secara kuantitatifkah atau secara kualitatifkah misalkan. Misalkan, apakah model ini bisa digunakan untuk memprediksi pertumbuhan populasi di Indonesia? Misalkan. Kita cocokkan dengan datanya, kita pilih parameter K yang sesuai. Kira-kira hasilnya ketika kita gambarkan solusi dari persamaan diferensialnya, hasilnya sama nggak? Atau hasilnya kira-kira mirip nggak dengan data dari data dari data penduduk Indonesia, gitu, misalkan. Itu contohnya. Nah, kemudian apakah modelnya punya solusi analitik? Misalkan. Lagi ke sini ya. Kita punya persamaan diferensial ini atau punya model apapun itu ya. Apakah modelnya punya solusi analitik yang bisa kita langsung dengan mudah analisis gitu. Kalau ada, kira-kira bentuk solusinya seperti apa? Apakah dia punyanya solusi umum atau solusi khusus? Nah, saya ingin lihatkan, contohkan gambar dari persamaan tadi ya. Kita punya P dot equals to K multiplied by P. Persamaan ini, solusinya itu akan terlihat seperti ini, eksponensial. Ya. Ini adalah solusi dari PT. P sebagai fungsi dari waktu. Ini T, ini P. Nah, untuk model ini ya, mungkin kalau misalkan kita punya data, mungkin dalam waktu singkat, ya, dalam waktu mungkin hanya beberapa tahun gitu ya, melesetnya tidak sedikit. Errornya misalkan kecil. Tapi lama-kelamaan ternyata datanya bentuknya seperti ini. Gitu ya. Data populasinya. Berarti kan kalau di sini lama-kelamaan modelnya akan semakin errornya akan semakin besar ya. Ini adalah error. Selisih antara data dengan hasil dari model itu akan semakin besar. Mungkin. Itu karena apa? Karena balik lagi kalau kita lihat ke asumsi yang kita bangun ya di sini. Asumsinya hanya laju pertumbuhan populasi itu hanya proporsional terhadap ukuran dari populasi.
Jadi asumsinya ya sudah. Berarti dari sini semakin besar populasinya maka laju pertumbuhannya juga semakin besar. Otomatis kelahiran bayi harian misalkan itu juga semakin besar. Artinya apa? Kalau di sini berarti akan muncul yang namanya ledakan populasi, gitu ya. Jadi solusinya meledak, dia secara eksponensial akan menuju positif tak hingga. Ketika meledak, berarti kan tidak sesuai dengan apa yang terjadi di kondisi nyata ya. Ketika solusinya seperti itu. Dari contoh yang saya gambarkan di sini tadi. Jadi secara kualitas model ini mungkin sesuai untuk ukuran populasi yang kecil, tapi untuk mungkin sesuai untuk jangka waktu yang pendek, tapi untuk jangka waktu yang panjang itu modelnya harus direvisi lagi. Kurang lebih seperti itu. Ya. Masih mudah ya contohnya, atau atau makin bingung dari contoh ini? Bisa dipahami dari contohnya? Kan ya. Ini kalau kalian nggak menyampaikan sesuatu, saya nggak ngerti. Kalian jadi paham atau jadi bingung gitu. Kalau jadi paham, alhamdulillah gitu. Maaf gini. Jadi paham, alhamdulillah. Jadi bingung, saya juga senang sebenarnya karena berarti kalian memperhatikan. Kalau kalian benar-benar nggak paham sama sekali terus nggak bingung, nah itu baru saya khawatir. Gitu. Saat ini masih paham, Pak. Masih paham. Nah, berarti nanti yang lain kalau ada pertanyaan. Mencerna dulu, Pak. Lagi mencerna dulu. Lagi mencerna. Oke. Tadi si Arsyad sudah bilang paham, nanti yang lain bisa tanya Arsyad ya. Tanggung jawab Arsyad. Jangan, Pak. Tanggung jawab Arsyad berbagi dengan teman-temannya kalau ditanyain. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya adalah ini. Kita masih ke model populasi lagi, model pertumbuhan populasi, tapi resource-nya terbatas. Misalkan ruangannya terbatas. Contohnya kita mau melihat pertumbuhan dari bakteri dalam suatu ruang tertutup. Nah, ruang tertutup ini kan ruang yang terbatas ya. Apakah model yang sebelumnya masih bisa dipakai? Tentu tidak, karena model yang sebelumnya itu membutuhkan ruang yang tidak terbatas. Padahal kalau kita lihat bumi ini aja, ya, bumi ini terbatas ya, kecuali kita ekspansi ke planet Mars misalkan, atau ekspansi ke planet lain. Nah, kalau misalkan resource-nya terbatas, ya contohnya di bumi ini ya, semakin banyak manusianya, berarti makanan yang harus kita bagi dengan orang lain itu kan semakin jumlah makanannya sama, tapi orangnya makin banyak gitu. Hasil pembagiannya makin kecil, jadi makanan kita makin sedikit misalkan. Sehingga pertumbuhannya bisa jadi melambat. Nah, dari sini kita membangun asumsi lagi. Kalau populasinya kecil, ya seperti yang tadi saya bahas ya, kalau populasinya kecil, maka pertumbuhan populasinya itu proporsional terhadap ukurannya. Jadi, ketika populasinya masih kecil, maka persamaan yang tadi masih berlaku. Misalkan. Tapi kalau populasinya terlalu besar, bagaimana gitu? Kalau populasinya terlalu besar dan environment ya, dan resource-nya atau lingkungannya sudah tidak memadai, maka populasinya akan berkurang atau bisa dibilang laju pertumbuhannya itu negatif. Nah, bagaimana kita menginterpretasikan asumsi ini ya? Kita lagi-lagi tulis kuantitas yang akan kita gunakan ya. Ternyata untuk kasus ini kuantitasnya sebenarnya masih sama ya. Ada T, ada P, ada K, itu masih sama, tapi sebenarnya ada satu lagi kuantitas yang diperlukan. Saya lupa masukkan ke sini, yaitu N. N itu adalah
batas atau kapasitas dari populasinya. Ya, misalkan kita populasi di dalam ruang tertutup, maka kapasitas ruang tertutup itu misalkan hanya 10 kursi, berarti N-nya 10 dan seterusnya. Nah, dari sini, dari asumsi ini, kita bangun modelnya. Modelnya ketika P masih relatif kecil, jadi ketika populasinya masih relatif kecil, maka kita punya ini ya. Persamaannya kurang lebih apa namanya? Kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, yang eksponensial tadi ya. Cuman di sini kalian perhatikan tandanya adalah approximate ya. Jadi sama dengan tapi yang bergelombang itu artinya approximate atau hanya apa ya? Mengaproksimasi ya, mendekati. Jadi kalau populasinya relatif kecil maka kita punya itu. Tapi kalau populasinya sudah besar maka laju pertumbuhan populasinya adalah negatif. Ya, misalkan ketika populasinya lebih besar daripada kapasitas, maka populasinya akan menurun. Interpretasinya gimana? Jadi mungkin kita akan membuat model yang bentuknya seperti ini. Jadi kita sudah punya persamaan ini. Sekarang kita mau persamaannya jadi seperti ini. Jadi K dikalikan sesuatu dikalikan P. Tadinya cuma K kali P saja, tapi sekarang K kali sesuatu kali P. Sesuatu inilah yang kita ingin buat. Kalau misalkan P-nya kurang dari N, maka nilai sesuatu ini positif. Tapi kalau P-nya lebih dari N, maka nilai dari sesuatu ini negatif. Nah, kandidat dari sesuatu ini, ya salah satunya adalah ini. 1 minus P per N. Ini bisa apapun sebenarnya, ya. Tapi salah satu kandidatnya adalah 1 minus P per N. Mengapa? Coba perhatikan. Kalau P-nya lebih kecil dari N, maka kita punya 1 dikurangi sesuatu yang lebih kecil dari 1. Hasilnya positif atau negatif? Kalau P-nya lebih kecil dari N, ini positif atau negatif? Positif. Ya, positif. Kalau P-nya lebih dari N, berarti 1 dikurangi sesuatu yang lebih besar dari 1. Maka hasilnya positif atau negatif? Negatif, Pak. Negatif. Ya. Jadi kira-kira ya salah satu bentuk model dari asumsi tadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Salah satunya yang bisa kita buat. Nah, model ini ya, ini punya nama sendiri, yaitu namanya logistic population model. Kalau kita gambarkan solusinya, ya kurang lebih solusinya itu akan seperti ini. Kita punya P dot equals to K P 1 minus P over N. Oke, ini solusinya kurang lebih akan seperti ini. Awalnya terlihat eksponensial, tapi lama-lama karena sudah melebihi batas tertentu, dia mulai melambat pertumbuhannya. Jadi seperti ini. Di mana ini hasilnya nanti adalah asimtotik terhadap kapasitasnya, yaitu N. Jadi lama-lama dia akan menuju N, sangat dekat dengan N, tapi tidak pernah menyentuh N. Ya, kurang lebih solusinya gambarnya seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ke contoh selanjutnya. Ini asumsinya semakin banyak. Ya. Contoh selanjutnya, kalau misalkan ini ceritanya adalah predator prey system ya. Jadi ada predator, ada prey, ada yang
pemangsa, ada yang dimangsa. Contohnya pemangsanya adalah misalkan serigala atau rubah di sini ya. Kemudian yang dimangsa adalah kelinci. Asumsinya adalah kalau tidak ada rubah, maka kelinci itu akan tumbuh ya, reproduksi, akan bertumbuh pada laju yang proporsional terhadap populasinya. Ya. Jadi di sini kalau tidak ada rubah, maka pertumbuhan kelinci itu seperti persamaan yang pertama tadi ya yang dot P sama dengan KP yang eksponensial itu. Dan asumsinya adalah dia tidak ada masalah dengan overcrowding. Jadi tidak ada masalah dengan kapasitas populasi. Jadi mau dia populasinya meledak, populasi kelinci meledak sampai tak hingga juga tidak masalah. Ini asumsinya yang pertama. Asumsi yang kedua, si rubah itu makan kelinci. Makan kelincinya pada laju di mana laju di mana kelinci dimakan itu adalah proporsional terhadap laju interaksi antara rubah dan kelinci. Misalkan. Itu. Nah, asumsi yang selanjutnya, kalau misalkan tidak ada kelinci, ya, misalkan kita punya populasi rubah. Kalau tidak ada kelinci, maka populasi rubah itu akan selalu turun ya, pada laju yang proporsional terhadap populasi rubah itu sendiri. Jadi kalau tadi populasi kelincinya itu akan selalu naik secara eksponensial kalau tidak ada rubah. Di sini asumsinya kalau misalkan tidak ada kelinci tapi ada rubah, maka si rubah itu grafiknya populasinya akan turun secara eksponensial, lama-lama menuju 0. Nah, kemudian asumsi yang keempat adalah laju di mana rubah itu lahir, itu didapat dari interaksi antara rubah dan kelinci lagi, di mana rubah memakan kelinci. Asumsinya misalkan di sini ketika rubah memakan kelinci berarti dia sehat, berarti dia siap untuk reproduksi. Berarti dari situ populasi rubahnya akan meningkat, misalkan. Kalau dilihat di sini ya, di sini meningkat ya, asumsi yang pertama itu meningkat, berarti tandanya adalah positif. Kemudian asumsi yang kedua, kelincinya turun ya, karena dimakan, berarti tandanya adalah negatif. Kemudian yang ketiga, asumsinya adalah populasinya turun, populasi rubah turun, berarti tandanya adalah negatif. Yang keempat, populasi rubahnya bertambah kalau dia semakin banyak makan, berarti tandanya positif. Dari sini kira-kira kuantitas apa saja yang kita perlukan? Yang pertama adalah waktu lagi ya, sebagai variabel independen. Kemudian F yaitu populasi rubah. Kemudian R populasi kelinci. Kemudian alfa, misalkan di sini alfa adalah koefisien pertumbuhan dari kelinci. Beta adalah koefisien parameter proportionality di mana kelincinya dimakan dari interaksi antara rubah dan kelinci. Gamma, ya, ini adalah gamma. Gamma adalah misalkan laju kematian dari si rubah. Kemudian delta, ini delta. Delta adalah proportionality atau laju kelahiran rubah dari interaksi antara rubah dan kelinci. Kira-kira bentuk modelnya seperti apa? Modelnya kira-kira seperti ini ya. Jadi dari asumsi pertama ya, ini kan laju pertumbuhan dari kelinci ya. dr dt itu adalah laju pertumbuhan. R sendiri adalah populasi dari kelinci, sehingga dr dt adalah laju pertumbuhan dari populasi kelinci. Apa saja komponen dari dr dt? Yang pertama, dia kelahiran kalau tidak ada rubah.
kelahirannya adalah proporsional terhadap populasinya sendiri, berarti kita punya alfa kali R. Jadi kalau kita lihat bagian yang ini masih sama dengan model yang pertama tadi, yang paling awal. Nah, kemudian ketika ada rubah, maka ada interaksi antara rubah dan kelinci, di mana rubah memakan kelinci dalam hal ini. Berarti kan ada penurunan populasi kelinci. Penurunan populasi kelinci dilambangkan dengan ini. Penurunannya proporsional terhadap interaksi ya. Interaksi itu dalam model matematika biasanya disimbolkan dengan perkalian. Interaksi antara kelinci dan rubah, berarti perkalian antara populasi kelinci dan populasi rubah, itu kita dapatkan berapa banyak interaksi yang terjadi. Kemudian dikalikan dengan proporsinya, ya, proporsi dari sekian banyak interaksi yang terjadi, seberapa banyak sih kelinci yang berkurang atau seberapa banyak kelinci yang dimakan, itu dilambangkan dengan parameter beta di sini. Nah, sama halnya dengan perubahan laju pertumbuhan si populasi kelinci, laju pertumbuhan untuk populasi rubah itu kita bisa lambangkan, kita bisa tuliskan sesuai asumsi tadi ya. Asumsi yang pertama, kalau tidak ada kelinci maka rubahnya akan mati secara proporsional terhadap dirinya sendiri, ya, populasinya. Jadi ada minus parameter gamma, ini laju kematian, kali banyaknya rubah. Kemudian kelahiran rubah dari mana? Kelahiran rubah dari ini, interaksi. Jadi semakin banyak makan, maka dia akan semakin si populasi rubahnya itu akan semakin meningkat. Nah, itu didapat dari di interaksi antara rubah dan kelinci, perkalian lagi-lagi ya, perkalian R kali F. Kemudian laju laju dimakannya itu adalah delta. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bagaimana kita berangkat dari asumsi, kemudian mendaftarkan variabel dan parameternya, kemudian jadi model. Bisa dipahami? Sejauh ini bisa, Pak. Oke. Contohnya masih mudah ya. Kalau kita lihat contoh-contoh ini tadi masih tidak ada hubungannya dengan energi sama sekali ya. Kenapa kita ambil contoh-contoh ini? Karena contoh-contoh ini adalah contoh yang relatif mudah memang untuk dipahami untuk awal-awal kita belajar pemodelan. Untuk pemodelan bidang energinya bagaimana? Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, kalau kita sudah punya model dalam bentuk persamaan diferensial tadi, apa saja pendekatan-pendekatan yang kita bisa lakukan untuk menjelaskan model tersebut? Pendekatan yang pertama adalah pendekatan analitis, yaitu di sini adalah kita mencari solusi analitis dari model. Bagaimana cara mencari solusi analitisnya nanti ada, ya, di slide ini ada. Jadi kalau tadi kita punya persamaan diferensial, maka kita ingin tahu nih solusinya apa. Solusi dari persamaan diferensial itu apa, fungsinya seperti apa, sehingga kita bisa langsung lihat karena dari bentuk fungsi, tidak lagi persamaan diferensial, berarti kita bisa lebih mudah plotting. Kemudian pendekatan selanjutnya yang bisa dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Contoh dari pendekatan kualitatif adalah menggunakan geometri misalkan untuk memberikan overview dari perilaku dari model tersebut. Contoh dari pendekatan kualitatif seperti apa? Nanti ada juga di slide ini. Kemudian pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan numerik. Beruntunglah bagi kalian yang sudah ikut kuliah metode numerik, karena ini adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk menjelaskan perilaku dari sebuah model matematika yang kita bangun. Contohnya ya,
simulasi-simulasi numerik itu yang banyak digunakan ya di penerapan di ilmu komputer. Kalau kalian tahu efek-efek yang saya suka itu misalkan efek di film ya, efek visual, misalkan ada gempa atau ada kebakaran, ada ledakan atau ada apapun itu ya di film-film kalau kita lihat gitu ya, misalkan gempa gitu. Kalau dulu mungkin kita set up semacam properti untuk mereplikasi gempa. Itu berarti kita memodelkan gempanya menggunakan barang-barang yang mendekati itu. Tapi sekarang kalau kita lihat film-film zaman sekarang ya, itu sudah mulai pakai ada animasinya gitu. Animasinya pun sudah mulai terlihat seperti nyata. Nah, animasi itu dibuatnya dari model-model ini, model-model matematika yang kita lihat itu, kemudian kita cari solusi numeriknya, kemudian kita simulasikan. Nah, itu jadi bentuknya makanya bisa terlihat seperti nyata. Misalkan ada tsunami dan lain sebagainya. Nah, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Tapi sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan, Duha. Iya, untuk soal mungkin kayak latihan soal-soal tugas gitu, mungkin modelnya juga kayak begini ya Pak. Jadi kayak ada studi kasus, ada asumsi, terus kita modelkan sebagai persamaan diferensial. Habis itu baru ke itunya Pak, visualisasinya gitu. Ya, untuk nanti tugas-tugas yang bentuknya studi kasus, prosesnya akan seperti itu. Jadi kalian akan mencari masalah yang bisa diselesaikan, kemudian kalian modelkan, misalkan masalah apa? Misalkan masalah antrian di lift, misalkan di lift di kampus gitu. Kalian bikin asumsi, kemudian kalian bangun modelnya, kemudian kalian cari solusinya. Seperti itu, betul sekali. Tapi untuk di minggu pertama ini, saya hanya akan memberikan langsung persamaan matematikanya seperti apa, kalian ekspresikan solusinya seperti apa. Paling tidak kalian tahu teknik-tekniknya. Seperti itu ya. Baik Pak, terima kasih. Nah, kita masuk ke solusi analitis dari persamaan diferensial. Cara mencari solusi analitis yang pertama yang kita bahas di minggu ini hanya namanya metode separasi variabel, ya. Metode pemisahan variabel. Tapi untuk itu kita harus tahu apa sih persamaan diferensial itu dan apa itu solusinya. Pada dasarnya persamaan diferensial itu adalah persamaan ya, untuk sebuah fungsi yang kita tidak tahu ya, unknown. Fungsi yang kita tidak tahu dalam bentuk turunannya. Jadi persamaan diferensial itu pada dasarnya adalah fungsi, kita tidak tahu fungsinya bentuknya apa, tapi kita tahu bentuk turunannya seperti apa. Nah, bentuk standar dari persamaan diferensial order pertama ya, first order, itu seperti ini ya. Jadi turunan pertama Y terhadap T adalah sebuah fungsi F, di mana fungsi F ini adalah fungsi dari T dan Y. Nah, kemudian apa solusi dari persamaan diferensial ini? Solusinya itu adalah pada dasarnya adalah fungsi ya, fungsi yang tadi kita tidak tahu. Tapi fungsi itu kalau kita substitusikan ke persamaan diferensialnya, maka fungsi itu akan memenuhi persamaan diferensial tersebut. Misalkan kalau kita punya fungsinya, tidak solusinya, kita punya y sebagai fungsi dari T bentuknya tertentu. Ternyata kalau kita turunkan terhadap T, maka kita punya hasilnya adalah turunan pertama dari fungsi itu adalah F dalam kurung T, Y. F dari T, Y. Maka di situ berarti kita punya solusinya. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita punya persamaan diferensial dy dt sama dengan y.
Maka kira-kira solusinya seperti apa? Yang pertama kita punya, misalkan kita punya Y1T adalah 3E pangkat T. Ternyata Y1T sama dengan 3E pangkat T itu adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Karena kalau kita substitusikan, ya, jadi kita punya turunan pertama dari dy1 dt. Turunan dari dy1 dt adalah y1 itu sendiri untuk semua t. Berarti di sini kita punya bahwa y1t sama dengan e pangkat t itu adalah solusi dari persamaan diferensial ini. Untuk ini bisa dipahami contohnya? Jadi kita substitusikan saja ya. Jadi kalau kita punya pilihan, oh kira-kira solusinya adalah fungsi dalam bentuk seperti ini, berarti ya kita substitusikan saja. Kita substitusikan, kalau ternyata solusinya apa setelah disubstitusikan itu memenuhi persamaan diferensialnya, maka dia adalah solusi. Tapi ada contoh yang bukan solusi, misalkan ini. Y2T sama dengan sin T, ternyata dia bukan dari solusi dari persamaan diferensial ini. Karena apa? Karena kalau kita turunkan Y2 terhadap T, yaitu D turunan dari sin T terhadap T, ya turunan sin T terhadap T itu adalah cos T kan ya. Ternyata cos T ini tidak sama dengan sin T. Berarti tidak sama dengan Y2. Berarti kita punya di sini dy2 dt tidak sama dengan y2, berarti tidak memenuhi persamaan diferensial ini. Berarti y2t sama dengan sin t itu bukan solusi dari persamaan diferensial ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau gitu sekarang saya ada challenge buat kalian. Kita punya persamaan diferensial ini. Di 5 menit terakhir ini, ya, saya ingin kalian menebak yang mana di antara A, B, C ini yang merupakan solusi dari persamaan diferensial ini. Saya beri waktu 5 menit ya, 5 menit terakhir. Kalian boleh bisa jadi solusinya tidak tunggal ya, bisa jadi A, B, C semuanya solusi dari persamaan diferensial ini. Gitu. Tapi bisa jadi juga A, B, C bukan solusi. Silahkan dicoba. Kalau ada yang sudah tahu, ada yang sudah bisa, silahkan silahkan langsung buka mic. Saya tunggu 2 menit lagi aja deh biar kita bisa bahas sedikit. Ada yang sudah tahu? Tiga-tiganya bukan, Pak. Bukan solusi di atas. Fadli. Menurut Fadli, tiga-tiganya bukan solusi. Ada yang lain?
Oke, menurut Fadli tiga-tiganya bukan ya. Kalau gitu kita bahas ya. Kita punya dy dt sama dengan y kuadrat min 1 per t kuadrat min 2t. Oke. Yang A, y1t sama dengan 1 plus t. Kita cek ya. Di sini berarti dy1 dt adalah apa? D1 dt apa? 1 ya. Kemudian kita masukkan lagi ke yang sebelah kanan ya. Y kuadrat min 1 per t kuadrat min 2t. Ini kita masukkan Y1 kuadrat ya. Berarti 1 plus t kuadrat min 1 per t kuadrat min 2t. Sama dengan apa? Sama dengan T kuadrat plus 2T. T kuadrat plus 2T per T kuadrat min 2T. Berarti di sini ini sudah pasti tidak sama dengan 1 ya. Kecuali, oh ya, tidak bisa. Sudah pasti tidak sama dengan 1, berarti bukan solusi ya. Ini bukan solusi. Yang B kalian bisa coba sendiri, coba yang C ya. Y3T sama dengan 1. Maka kita punya D Y3 dt adalah apa? D3 dt apa di sini? 0. 0. Kita masukkan ke sebelah kanannya persamaan ya, ke sebelah kanan ini. Berarti kita punya Y3 kuadrat min 1 per T kuadrat min 2T. Kita punya 1 kuadrat min 1 per T kuadrat min 2T. Sama dengan 0. 0. sama dengan 0. Sama dengan Y3 dt ya. Berarti ini adalah solusi atau bukan? Solusi. Solusi. Pak. Cara ngecek solusi atau bukan gampang ya. Sudah mengerti? Atau ada yang mau ditanyakan? Salah itu. Pak. Saya. Pak, mau nanya Pak. Kan? Pak. Ya, Arianda. Izin bertanya, itu kan tadi yang dy3 per dt-nya itu sama dengan 0. Itu kenapa sama dengan 0? Karena apa namanya? Karena Y3T kan konstan ya. Turunannya konstan kan pasti 0. Oh, oke Pak. Ya. Oke. Cara ngecek apakah suatu fungsi itu solusi dari persamaan diferensial atau tidak sudah paham ya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, di sini ada nanti self value problem baru nanti dulu. Oke, ternyata belum ada PR. Sudah, kalau gitu mohon maaf saya bablas 3 menit ya. Kelas hari ini sampai di sini dulu. Sebelum saya benar-benar tutup, apakah ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada, sampai ketemu untuk minggu ini sampai ketemu di hari Jumat ya. Mudah-mudahan hari Jumat itu sudah ada keputusan perubahan jadwal atau tidak. Ya, Arianda saya titip ya. Baik, Pak. Sampai ketemu hari Jumat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.